Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di sini dalam materi pendidikan agama Islam kelas 11 SMA. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat yang terbaik. Ya, mari sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, sama-sama yuk kita baca surat Al-Fatihah untuk memudahkan kita menerima pelajaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا rabbal alamin. Nah, anak-anak Ibu udah pada tahu belum sih hari ini kita akan pelajari apa? Ya, yaitu bab 1.1 kajian Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, ayat ini menjelaskan tentang taat terhadap aturan. Yuk, langsung aja kita pelajari materinya. Baik, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu di sini yuk peta konsep dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Biar anak-anak punya gambaran nih, apa aja ya yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Yang ketiga, mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Yang keempat, menjelaskan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Yang kelima, menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan hadis terkait. Gimana? Tertarik untuk mempelajarinya hari ini? Yuk, langsung aja. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan tulisan dari ayat 59 Quran Surat An-Nisa. Sama-sama yuk kita baca dengan tajwid yang benar. Ibu dulu yang baca, baru anak-anak Ibu mengikuti setelahnya ya. Oke, sama-sama kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Silahkan anak-anak Ibu membacanya sekarang. Ya, baik. Kalau tadi kita sudah membaca ayatnya, tentunya kita juga harus nih membaca artinya agar kita memahami apa sih ayatnya gitu kan. Apa sih maksud dari ayatnya? Membahas tentang apa gitu ya kan? Oke, di sini artinya adalah hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tentu saja karena Allah dan Rasulnya sudah mencontohkan segala sesuatu untuk umat muslim. Jadi ketika kita menemukan suatu kesalahan dan berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya, antara diri kita dengan teman-teman gitu, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kita mencari solusi dari masalah kita itu dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika tidak ada di dalamnya, maka kita mencarinya di ijma ulama dan qiyas seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah baca ayatnya, sudah baca artinya, yuk sama-sama kita lihat nih arti perkataannya itu apa sih gitu. Yang pertama kita ada kata di sini ya ayyuha, artinya wahai allazina amanu, orang-orang yang beriman, ya Allah, taatilah Allah. Di sini bermakna perintah ya, taatilah Allah.
Lalu wa ati'ur rasula dan taatilah rasul wa ulil amri dan pemimpin atau ulil amri minkum di antara kamu fa in tanazartum jika kamu berbeda pendapat fi syai'in dalam sesuatu farudduhu maka kembalilah kepada apa kembalinya? Maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran war rasuli dan Rasulnya. In kuntum jika apa? Jika kamu tu'minuna beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Zalika khairun. Yang demikian itu lebih baik wa ahsanu ta'wila dan lebih baik pula akibatnya. Kata Allah, jika kamu percaya kepadaku dan percaya kepada hari akhir atau hari kiamat, maka kembalikanlah segala sesuatu permasalahan kepada Al-Quran dan sunnahnya gitu. Namun perlu diperhatikan juga di sini dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, di hadis juga ada asbabul wurud. Jadi kita melihat permasalahan sesuai dengan konteks yang ada di Al-Quran. Tidak semata-mata secara teksnya aja. Misalkan oh ada ini nih di Al-Quran nih, oh berarti artinya begini, berarti kita harus seperti ini gitu. Tapi harus melalui pemahaman yang cukup baik, kemudian baru kita ambil intisarinya gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat hukum tajwid dari ayat yang sudah kita baca nih. Yang pertama di sini ada kata ya ayyuhallazina. Nah, hukum bacaannya mabda ismun fasil. Alasannya yaitu mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Oke, kita lihat di sini ya. Ya ayyuha. Nah, huruf ya ini itu mad tabi'i karena dia fathah dan dibaca panjang, berharokat fathah dan dibaca panjang. Kemudian kita lihat ada a di sini, ayyuha gitu. Nah, sebenarnya a ini itu pisah walaupun tulisannya nyambung tapi dia lain kata dari huruf ya. Jadi huruf ya itu sendiri ayyuha itu beda lagi. Jadi di situ ada dua kata namun memang menyatu gitu tulisannya. Nah, ini hukum bacanya adalah mad ismun fasil. Kita baca sepanjang 2 sampai 6 harokat. Kemudian di kata yang kedua itu ada mad badal. Nah, nih di huruf hamzah ini ya atau huruf alif ini yang biasa kita sebut huruf alif. Dia harokatnya ini fathah berdiri. Karena mad badal adalah mad pengganti dari mad tabi'i. Jadi alasannya huruf alif bertanda baca fathah berdiri itulah mad badal. Namun mad badal ini hanya terjadi pada huruf alif atau huruf hamzah. Kemudian kita lihat Allah. Hukum bacaannya adalah tafkhim. Nah, yang mana nih yang dibaca tafkhim atau tebal? Tafkhim artinya tebal. Coba kita lihat dulu alasannya. Lafaz jalalah didahului tanda baca dhammah. Mana sih lafaz jalalah? Yaitu lafaz Allah. Gitu. Kemudian sebelum lafaz Allah kita sama-sama lihat di sini adalah harokat dhammah gitu ya. Jadinya Allahnya itu dibaca tebal. Allah, Allah bukan Allah, bukan, tapi Allah gitu. Oke, lanjut ke kata yang keempat. Kita lihat di sini. Wa ulil amri, yaitu hukum bacanya alif lam qamariyah. Alasannya huruf alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah. Iya, ada berapa huruf qamariyah? Ada 14. Ada huruf alif lam qamariyah dan syamsiyah masing-masing 14. Oke, kita lihat di sini. Apa sih maksudnya alif lam qamariyah? Yaitu ketika ada alif dan lam itu ya, maka dibaca jelas suara al-nya. Wa ulil. Nah, wa ulil amri gitu. Wa ulil amri minkum. Jadi huruf e-nya atau suara e-nya itu terdengar jelas. Lanjut kita lihat di sini contoh yang kelima atau kata yang kelima. Fa'il tanaza'tum. Hukum bacanya adalah ikhfa. Alasannya nun sukun bertemu huruf ta. Ya. Masih ingat apa aja huruf ikhfa?
ada 15. Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu hukum, salah satu huruf yang 15 dari huruf ikhfa, maka dia dibacanya samar-samar. Fa'il tanaza'tum, seperti itu ya. Nah, ta adalah salah satu dari huruf yang 15 yang dimiliki oleh ikhfa. Jadinya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ta dibaca samar-samar. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Baik, setelah tadi kita membaca ayatnya, membaca artinya, membaca atau mengetahui arti perkata, mengetahui hukum bacaan atau tajwid, kemudian kita belajar dari bidang yang berbeda, yaitu hadisnya. Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai taat terhadap aturan. Nah, hadis ini diperlukan sebagai penunjang atau penjelasan lebih terhadap ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Yuk, sama-sama kita baca hadis dari Rasulullah. Ikuti ibu ya. An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innamal ta'atu fil ma'ruf. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Abdurrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf gitu. Jadi, ketika ada seseorang yang menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu tidak perlu diikuti, karena ketaatan terhadap Allah adalah dalam hal-hal yang baik atau hal-hal yang ma'ruf gitu. Tidak ada ketaatan terhadap Allah dalam bermaksiat. Di sini Rasulullah telah dijelaskan kepada kita. Nah, isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 itu apa sih? Jadi kesimpulannya, oke, baik, seperti ini. Yang pertama adalah setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jelas ya, kita harus taat dan tunduk kepada apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya perintahkan. Gitu. Yang kedua adalah, di sini ketutupan ya tulisannya, Ibu matikan dulu. Yang kedua adalah kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar. Maksudnya pemimpin di sini bisa bermakna pemerintah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun, jika pemerintah itu atau pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau artinya mendustakan Al-Quran dan hadis, kita boleh tidak mentaatinya. Nah, sampai di mana sih pemerintah atau pemimpin itu dapat dikatakan tidak mendustakan Allah dan Rasul-Nya? Ketika kita dalam suatu riwayat dikatakan selama kita boleh mendirikan sholat 5 waktu atau beribadah kepada Allah, selama sholat atau beribadah kepada Allah itu tidak dilarang, maka pemerintahnya boleh diikuti atau kita boleh taat kepada pemerintah. Yang ketiga di sini, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Gitu. Jadi ketika kita memperselisihkan sesuatu hal, kita ingin mendapatkan keputusan yang tepat, yang baik untuk masyarakat, untuk kelompok yang kita pimpin, maka lihatlah apa yang Allah tunjukkan, Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Jika dalam Al-Quran tidak ada, maka kita bisa cari di hadis Rasulullah. Jika hadis Rasulullah pun nggak ada, tidak ditemui, maka kita merujuk kepada ijma' dan qiyas. Gitu. Kita bisa juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama yang
ilmunya sudah jauh lebih mumpuni daripada kita. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Sekarang silahkan bagi anak-anak Ibu mengerjakan tugas siswa. Yang pertama, mengerjakan soal PG di Google Classroom. Yang kedua, menyalin ayat dan hadis beserta artinya di buku tulis dan kirim di Google Classroom di kolom yang sudah disediakan ya. Tugas yang ketiga, mengirimkan rekaman suara membaca Al-Quran dan hadis secara baik dan benar sesuai kaidah hukum tajwid. Karena tadi sudah kita baca bersama-sama dengan kaidah tajwid yang insya Allah sudah benar. Gitu. Baik, sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah memperhatikan, sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.